Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita di mata kuliah Kimia Dasar. Nah, kali ini kelompok kami mendapat kesempatan untuk melakukan video recording presentasi materi. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi, sebelum kita pusing-pusingan, dari kami kelompok 7 ada ice breaking nih, biar otak kita refresh dan lebih semangat lagi belajarnya. Kita mulai ya. Nah, ini kita ada tebak gambar. Teman-teman bisa tebak ini Binatang hewan apa? apa? Oke. Dalam hitungan ketiga ya. Nanti kami tunjukin ini binatang apa. Oke, satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga. Yeay. Ini hiu ya, teman-teman. Yuk. Yuk. Bukan kuda. Nah, Oke, ada satu lagi ya. langsung. Satu lagi. Nah, ini ada apa lagi ini? Ayo. Binatang apa itu? Dalam hitungan ketiga ya, kita nunjukin binatangnya. Oke, satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga. Nah, ayam. Yeay. Ayam. Nah, oke teman-teman. Setelah ice breaking nih, diharapkan kita lebih fokus, lebih semangat lagi ya buat belajarnya. Kami dari kelompok 7 mendapat materi yaitu acid basis atau asam basa. Nah, sebelum masuk lagi, kita perkenalan dulu dong sama kelompok 7 siapa aja anggotanya. Oke, yang Oke, pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Mustika Jati Kusuma dengan NIM 121222050. Perkenalkan, nama saya Imelda Kristiana dengan NIM 121222052. oke, dan saya sendiri Sakila Pencharani dengan NIM 121222056. Nah, table of content kita pada materi ini ada 9. Itu teman-teman bisa lihat eh, subbabnya ada 9. Oke, kita masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu acid and bases. Acid and bases are popular chemicals which interact with each other resulting in the formation of salt and water. Acid and bases are important substance in health, industry, and environment. Itu maksudnya bahan kimia itu populer populer yang berinteraksi satu sama lain menghasilkan pembentukan garam dan air. Ini ada tabel karakteristik asam dan basa, yaitu untuk membedakan asam dan basa. Teman-teman bisa lihat tabelnya kan? Nah, teman-teman, istilah
asam awalnya digunakan oleh Boyle pada abad ke-17. Berdasarkan fenomena bahwa asam adalah zat yang mengubah warna ekstrak tumbuhan tertentu dan larut dalam jeruk nipis. Selanjutnya, dikembangkan konsep asam dan basa. Oke, lanjut. Ini ya, tadi asam. Terus, the term acid comes from the Latin word acidus, which means sour. Acid dissolved in water to produce hydrogen ions, along with a negative ion that may a simple non-metal ion. Jadi asam itu larut dalam air dan menghasilkan hidrogen dengan ion negatif. Dapat berupa non-logam sederhana atau ion poliatomik. Ini ada contoh reaksinya. HCl menjadi H plus ditambah Cl-. Atau H plus ditambah Cl- ini menghasilkan HCl. Oke, lanjut. Ini ada tabel penamaan asam. Seperti contohnya HCl itu nama asamnya hidrochloriacid dan anionnya Cl-, nama anionnya klorid. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tabelnya. Oke, lanjut. Nah, bases. Bases are ionic compounds that dissociate into cations and hydroxide ions OH- when they dissolve in water. Jadi, senyawa yang teriodisasi menjadi kation dan ion hidroksida ketika Na plus ditambah OH- menjadi NaOH. Lanjut. Nah, kalau tadi ada penamaan asam, sekarang juga ada penamaan basa. Jadi ini adalah penamaan basa LiOH, NaOH, KOH, CaOH2, AlOH3. Oke, lanjut. Nah, sebab yang kedua, Bronsted-Lowry, asam basa Bronsted-Lowry. In 1923, Bronsted in Denmark and T.M. Lowry in Great Britain expanded the definition of acid and bases to include bases that don't contain OH- ions. A Bronsted-Lowry acid can donate hydrogen ion H+, and a Bronsted-Lowry base can accept a hydrogen ion. Nah, teman-teman bisa lihat nih asam basa Bronsted-Lowry itu gambarnya. Yang di atas atau yang A itu asam, yang B itu basa. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam itu zat atau senyawa yang dapat mendonorkan proton H bisa berupa kation atau molekul netral. Nah, kalau basa itu zat atau senyawa yang dapat menerima proton H+, bisa berupa anion atau molekul netral. Jadi asam mendonorkan dan basa yang menerima. Lanjut. Ini
pasangan asam basa atau conjugate acid basis. The term acid comes from the Latin word acidus, which means sour. Acid dissolved in water to produce hydrogen ions along with a negative ion that may a simple nonmetal anion or a polyatomic ion. Ini sama penjelasannya seperti di asam tadi. Oke. Nah, ini. Ini conjugate pair-nya bisa teman-teman lihat. Jadi itu maksudnya NH3 asam dengan melepas satu H+ untuk membentuk basa konjugasinya. Jadi membentuk. Oke, lanjut. Kekuatan asam dan basa. In the process called dissociation, an acid water, the strength of an acid is determined by the moles of H3O+ that are produced for each mole of acid that dissolve. The strength of a base is determined by the moles of OH- that are produced for each mole of base that dissolve. Itu maksudnya dalam proses disosiasi asam basa memisahkan menjadi ion dalam air. Kekuatan asam ditentukan oleh mol H3O+ yang dihasilkan untuk setiap mol yang larut. Jadi, kekuatan asam basa itu karena elektrolit diklasifikasikan menjadi elektrolit kuat dan lemah. Elektrolit asam dan basa juga diklasifikasikan menjadi asam kuat dan asam lemah. Perbedaan kekuatan larutan asam basa ini dipengaruhi oleh jumlah ion pembawa asam dan basa yang dihasilkan selama ionisasi. Oke, lanjut. Nah, ini asam kuat dan asam lemah. Strong acid are examples of strong electrolytes because they donate H+ so easily that their dissociation in water is essentially complete. Weak acid are weak electrolytes because they dissociate slowly in water, forming only a small amount of H3O+ ion. Oke, lanjut. Ini diprotic acid. Some weak acids, such carbonic acid, are diprotic acid that have two H+, which dissociate one at a time. For example, carbonate soft drink are prepared by dissolving CO2 in water to form carbonic acid. H2CO3, a weak acid such H2CO3, research equilibrium between the mostly undissociated H2CO3 molecules and the ion H3O+ dan HCO3-. Oke. Itu aku ada apa nih? Rumus asam kuat dan asam lemah. Nah, ini dia kekuatan asam kuat dan asam lemah.
Nah, teman-teman, buat A yang asam kuat yaitu senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam kuat merupakan reaksi berkesudahan. Secara umum, ionisasi asam kuat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. H, H plus ditambah amin itu menjadi HA. Nah, untuk mencari H plusnya itu A dikali HA atau H plus sama dengan A dikali M. A itu valensi asam dan M adalah konsentrasi asam. Nah, buat yang asam lemah yaitu senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Nah, kalau yang asam kuat itu berkesudahan, asam lemah itu reaksi kesetimbangan. Secara umum, ionisasi asam lemah valensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu H plus ditambah amin menjadi HA. Untuk rumusnya itu mencari Ka asam lemah yaitu H plus dikali amin per HA, di mana Ka itu adalah ketetapan ionisasi asam. Atau H plus disama dengan HA dikali itu derajat ionisasinya adalah alfa dikali alfa. Oke, lanjut kita yang kekuatan basah. Nah, yang selanjutnya adalah kekuatan asam dan basa lemah dan basa kuat. Itu maksudnya adalah basa kuat itu terisodasi sempurna dalam air karena basa kuat itu adalah senyawa ionik. Nah, kalau basa lemah penerima ion hidrogen yang buruk dan menghasilkan sedikit ion. Nah, itu tuh ditemukan di pembersih jendela. Jadi pengaplikasian basa lemah itu, kekuatan basa lemah itu ada di pembersih jendela. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh reaksi asam kuat, basa kuat, yaitu K plus ditambah OH min menjadi KOH yang itu dibantu oleh H2O. Lalu yang di bawahnya untuk basa lemah itu NH3 ditambah H2O menjadi NH4 plus ditambah OH min. Nah, kita juga ada rumus. Nah, untuk basa kuat, yang seperti dibilang tadi, basa kuat itu adalah senyawa basa yang terionisasi sempurna dalam larutan. Reaksi ionisasi basa kuat merupakan reaksi terminasi. Nah, secara umum, ionisasi basa kuat diformulasikan sebagai B, B plus ditambah OH min menjadi BOH. Nah, untuk mencari OH minnya itu adalah A dikali BOH atau OH min sama dengan A dikali M, di mana A itu adalah valensi basah dan M adalah konsentrasi basah. Nah, untuk yang basa lemah, kalau basa lemah itu adalah senyawa basa yang hanya terionisasi sedikit dalam larutan. Reaksi ionisasi basa lemah juga merupakan reaksi kesetimbangan. Jadi itu yang kalau bahasa kuat terminasi, kalau bahasa lemah adalah reaksi kesetimbangan. Secara umum, ionisasi basa lemah monovalen dapat dirumuskan sebagai mencari Kb-nya itu yaitu dengan B plus dikali OH min per BOH.
Jadi makin kuat basa, maka reaksi kesetimbangan basa makin condong ke kanan. Akibatnya KB-nya bertambah besar. Oleh karena itu, harga KB merupakan ukuran kekuatan basa. Makin besar KB, jadi makin kuat basa. Nah, berdasarkan persamaan di atas, plus sama dengan OH min, maka persamaan di atas dapat diubah menjadi OH min sama dengan akar KB dikali BOH, di mana konsentrasi ion H asam lemah juga dapat dihitung jika derajat ionisasinya alfa diketahui OH min sama dengan BOH dikali alfa kuadrat. Nah, KB itu adalah ketetapan ionisasi basa. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, bagianku sudah selesai. Jadi, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompokku, yaitu Imelda. Nah, kita masuk ke materi keempat, yaitu dissociation of weak acids and bases. An acid dissociation expression can be written for weak acids that gives the ratio of the concentration of products to the reactants. As with other equilibrium expressions, the anolar concentration of the products is divided by the molar concentration of the reactants. Recall that the brackets in an equilibrium expression represent the molar concentration of the reactants products. Because water is a pure liquid with a constant concentration, it is omitted. Jadi, untuk konstanta disosiasi, nah kita tinggal mengambil rasio molar produk terhadap reaktannya. Berarti yang di sebelah kanan kita bagikan dengan yang di sebelah kiri. Untuk konstanta disosiasi sendiri, yang kita pelajari ada dua, yaitu asam dan basa. Di sini untuk yang di bawah, Ka itu asam. Nah, rumusnya di sini yaitu molaritas hasil dibagi dengan molaritas reaktan. Similar to what we saw for weak acids, weak bases have similar key values. Strong bases, which are essentially 100% dissociate, have very large key values. But these values are not usually given. Let us now consider the dissociation of the weak bases methylamine. Maaf tadi tadi kepotong nggak sih ya? Tadi kedengaran nggak suaraku? Kedengaran ya? Eh, jadi kalau nilai Ka atau nilai Kb-nya besar itu menandakan produk atau hasilnya lebih besar dari reaktan, yang berarti laju atau arah reaksinya cenderung ke kanan, yang artinya asam atau basa tersebut tergolong dalam asam atau basa yang kuat. Nah, untuk rumus dari Kb sendiri kurang lebih sama dengan rumus dari weak acid tadi, gitu. Yaitu rasio molar produknya dibagi dengan reaktannya. Summarize the characteristic of acids and bases in terms of strength and equilibrium position. Nah, di sini kami menampilkan tabel karakteristik dari asam dan basa. Untuk karakteristik dari asam dan basa itu sendiri, ada ada 4 patokan yang bisa kita jadikan untuk membedakan asam yang kuat dan asam yang lemah, basa yang kuat dan basa yang lemah. Karakteristik yang pertama itu equilibrium position atau posisi kesetimbangan.
yang artinya ketika reaksi tersebut sudah dalam keadaan setimbang atau selesai, arahnya lebih condong ke produk atau reaktan. Apabila lebih condong ke produk, berarti termasuk asam yang kuat. Eh, Demikian juga apabila lebih condong ke reaktan atau ke kiri, berarti termasuk asam yang lemah. Yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu bisa kita lihat dari konstanta disosiasinya atau Ka. Eh, Kalau dia besar, berarti termasuk asam yang kuat karena produknya lebih banyak. Sedangkan kalau nilainya kecil atau di bawah satu, berarti termasuk asam yang lemah. Karakteristik yang ketiga bisa kita lihat dari ion yang terdisosiasi. Apabila ion yang terdisosiasi 100%, berarti dia termasuk asam yang kuat. Sedangkan apabila ion yang terdisosiasi hanya sekian persen dari reaktannya, berarti termasuk asam yang lemah. Nah, karakteristik yang keempat yaitu eh, basa konjugat. Basa konjugat yang terbentuk. Nah, jika dia termasuk asam yang kuat, maka basa konjugat yang terbentuk itu lemah. Nah, sedangkan apabila dia termasuk asam yang lemah, maka basa konjugat yang terbentuk itu kuat. Nah, empat karakteristik tadi juga berlaku untuk kita membedakan basa yang kuat dan basa yang lemah, yaitu karakteristiknya sama, yaitu dari posisi kesetimbangannya, konstanta disosiasinya, ion yang terdisosiasi, dan asam konjugat yang terbentuk. Nah, kita masuk ke sebab yang kelima, yaitu dissociation of water. Using the equation for the dissociation of water, we can write the equilibrium expression that shows the concentration of the products divided by the concentrations of the reactants. By omitting the constant concentration of pure water, we can write the water dissociation expression. Experiments have determined that in pure water, the concentration of H3O plus and OH- at 25 degree are each 1 times 10. Nah, ini artinya konstanta disosiasi bisa kita hitung dengan mengambil rasio antara produk dan reaktan. Tetapi karena di bab ini yaitu konstanta disosiasi air murni, maka kita bisa mengabaikan bagian reaktannya, yaitu yang bagian H2O kuadrat. Atau konsentrasi air murninya diabaikan dalam perhitungan konstanta disosiasi airnya. Eh, nilai nilai KW pada suhu 25 derajat sebesar 1 kali 10⁻⁻14, yaitu berasal dari H3O plus dikali dengan OH- masing-masingnya itu nilainya 1 kali 10⁻⁻7. Jadi didapat nilai KW pada suhu 25 derajat itu 1 kali 10⁻⁻14. Selanjutnya, neutral, acidic, and basic solutions. In H3O plus and a decrease in OH- which makes an acidic solution. In base is at OH- increase and H3O plus decrease, which give a basic solution. However, for any aqueous solution, whether it is neutral, acidic, or basic, the product H3O plus OH- is equal to K. Ini artinya larutan netral, asam, dan basa. Nah, kita bisa melihat tingkat asam basa suatu larutan itu ditentukan dari jumlah H3O plus dan OH- dalam larutan tadi. Nah, apabila jumlahnya sama, seperti yang bisa kita lihat dalam tabel, apabila jumlah H3O plus dan OH- sama, berarti dia itu termasuk larutan netral. Nah, selanjutnya apabila jumlah H3O plusnya lebih banyak daripada jumlah OH-nya, berarti dia termasuk larutan asam. Juga sebaliknya, kalau jumlah OH-nya lebih banyak, berarti dia termasuk larutan basa. Seperti contohnya bisa kita lihat di tabelnya.
Selanjutnya, using the key W to calculate the H3O plus and O Hamid in a solution. If we know the H3O plus of a solution, we can use the KV to calculate O Hamid. If we know the O Hamid of a solution, we can calculate H3O plus from their relationship in the key as shown in sample problem. Uh, jadi, uh, apabila kita sudah mengetahui nilai H3O plus dari suatu larutan, kita itu juga bisa mencari OH-nya dengan menggunakan rumus KW tadi. Nah, sebaliknya juga kalau kita udah tahu nilai OH-nya, kita juga bisa mencari nilai H3O plus-nya dari hubungan mereka dalam rumus KW tadi. Nah, tuh, seperti yang ditampilkan ini, rumus dari KW-nya itu H3O plus dikalikan dengan OH-nya, di mana KW-nya itu sendiri nilainya tadi sudah diberitahu, nilai dari KW itu 1 kali 10 pangkat min 14. Jadi kalau kita ingin, misalnya nih kita udah tahu nilai H3O plus-nya, terus kita mau nyari OH min-nya, kita tuh pakai rumus yang di bawah, yaitu OH min sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14 per H3O plus. Kita tuh tinggal memindahkan dari rumus KW tadi. Nah, kita masuk ke subbab ke-6, yaitu the pH scale atau skala pH. The pH scale is a logarithmic scale that corresponds to the H3O plus of aqueous solutions mathematically. pH is the negative logarithm base 10 of the H3O plus. Essentially, the negative powers of 10 in the molar concentrations are converted to positive numbers. For example, a lemon juice solution with H3O plus has a pH of 2. This can be calculated using the pH equation. The number of decimal place in the pH value is the same as the number of the significant figures in the H3O plus. The number to the left are the decimal point in the pH. Nah, ini tuh artinya skala pH bisa kita gunakan untuk menghitung tingkat keasaman suatu larutan. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu nih, apakah mengetahui tingkat keasaman itu penting? Nah, mengetahui tingkat keasaman itu penting ya, karena tingkat keasaman itu juga berpengaruh terhadap lingkungan sekitar kita. Contoh yang sederhana aja, mungkin teman-teman pernah mendengar tentang hujan asam. Nah, hujan asam itu hujan yang bersifat asam, jadi berbahaya bagi lingkungan karena jika masuk ke dalam tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman menjadi terhambat karena umumnya tumbuhan itu tumbuh dengan baik karena pH tanahnya itu netral. Nah, terus kita bisa menentukan netral, asam atau basa tentunya itu dari pH-nya. Nah, jika pH-nya kurang dari 7 maka dia tergolong asam, jika pH-nya 7 dia tergolong netral, jika pH-nya lebih dari 7 dia tergolong basa. Em, Bagaimana kita bisa mengukur pH itu tadi, yaitu kita bisa menggunakan alat pH meter, kertas pH, dan indikator warna pH. Nah, setelah kita mengetahui tentang pH, baru kita masuk ke menghitung pH larutan. Nah, bagaimana kita bisa menghitung pH larutan? Di sini seperti yang bisa kita baca dalam PPT-nya, skala pH dinyatakan dalam skala logaritmik. Jadi tadi di depan sudah kita lihat ada pH yang lebih dari 7, ada pH yang lebih kecil dari 7 yang berarti molaritas dari ion hidroniumnya harus lebih besar dari 1 kali 10 pangkat min 7. Nah, karena nilai pH itu nilai negatif dari logaritma basis 10 terhadap nilai konsentrasi H3O+, maka rumus dari pH itu sendiri menggunakan tanda negatif. Tuh, seperti yang bisa kita lihat di PPT-nya, rumus dari pH-nya itu pH sama dengan min log H3O+. Begitu juga dengan slide selanjutnya, yaitu dengan pOH. Begitu juga dengan slide selanjutnya, yaitu pOH. The pOH scale is similar to the pH scale except the pOH
pOH is associated with with the OH of an aqueous solution. pOH sama dengan min log OH-. Solutions with high OH- have low pOH values. Solutions with low OH- have high pOH values. In any aqueous solution, the sum of the pH and pOH is equal to 14, which is the negative logarithm of the Kw. For example, if the pH of solution is 3.5, the pOH can be calculated as follows. Jadi, skala pOH ini identik dengan skala pH, hanya saja digunakan untuk menyatakan derajat kebasaan, bukan derajat keasaman kayak skala pH tadi. Di sini skala pOH itu digunakan untuk menyatakan derajat kebasaan, konsentrasi OH min. Nah, karena seperti yang kita tahu dari tabel ini, karena skalanya itu tadi ada 14, skala pH-nya itu ada 14, yaitu asam di bawah 7, basa di atas 7, dan netral 7, maka jika sudah diketahui nilai pH-nya, untuk mencari nilai pOH-nya kita tinggal skala tertinggi dikurangi dengan pH-nya. Begitu juga dengan mencari pH apabila sudah diketahui pOH-nya. Jadi, misalnya kita sudah mengetahui nilai pH-nya, kita tuh bisa mencari nilai pOH dengan mengurangi skala tertinggi, yaitu seperti yang ditampilkan ini, skala tertinggi 14, tinggal kita kurangi 14 kurang pH-nya. Nah, di sini ada contoh soal, misalnya dalam sebuah larutan diketahui pH-nya 3,5, cara mencari pOH-nya berarti kita tinggal skala tertinggi yaitu 14 dikurangi 3,5, didapat pOH-nya yaitu 10,5. Calculating H3O plus from pH. If we are given the pH of the solution and asked to determine the H3O plus, we need to reverse the calculation of pH. For example, if the pH of solution is 3, we can substitute it into this equation. The number of significant figures in H3O plus is equal to the number of decimal place in the pH value. For pH values that are not whole number, the calculation requires the use of the hand key, which is usually a second function key. On some calculators, this operation is done using the inverse log equation. Di sini dikatakan jika seperti contohnya jika sebuah larutan memiliki pH 3, kita bisa substitusi pH yang sudah diberi tadi ke dalam persamaan yang diberikan, yaitu H3O plus sama dengan 10 pangkat min pH. Number of significant figures in H3O plus is equal to the number of decimal place in the pH value. Berarti setelah kita substitusi pH-nya ke dalam rumusnya, berarti dia jadi 10 pangkat min 3. Karena angka di belakang pH, angka desimal di pH-nya cuma 1, yaitu angka 0, berarti bilangan bulat yang di depannya itu juga cuma 1, yaitu mengikuti angka desimal di belakang pH-nya. Gitu. Jadi jawabannya itu 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, apabila pH yang diberikan itu bukan bilangan bulat, nah, perhitungannya itu agar lebih mudah, kita bisa menggunakan kalkulator, yaitu menggunakan second function K. Nah, sekian materi dari saya, yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Muhammad Mustika. Oke, saya akan melanjutkan tentang reaction of acid and base. Yang pertama kan ada 3. Yang pertama ada acid and metal atau asam dengan logam. Acid react with certain metal to produce
hidrogen gas H2 and a salt. Active metal include potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, and tin. In this single replacement reaction, the metal ion replace the hydrogen in the acid. Yang artinya ketika asam bereaksi dengan logam tertentu untuk menghasilkan gas hidrogen atau H2 dan garam, logam aktif termasuk kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, seng, besi, dan timah. Dalam hal ini, reaksi penggantian tunggal ion logam menggantikan hidrogen dalam asam. Kan di situ ada 2 HCl plus Mg. 2 HCl itu sebagai asam dan Mg sebagai logam untuk menghasilkan hidrogen yang tertera di atas itu menghasilkan hidrogen gas dan asam. Yang bawahnya juga sama contoh reaksi. Terus yang kedua, asam bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat. When an bicarbonate, the products are carbon dioxide, gas, water, and salt. The acid react with CO3-2- or HCO3- to produce carbonic acid, H2CO3, which break down rapidly to CO2 and H2O. Jadi artinya ketika asam ditambahkan ke karbonat atau bikarbonat, produknya adalah gas karbon dioksida, air, dan garam. Asam bereaksi dengan CO3-2- dan HCO3- untuk memproduksi asam karbon H2CO3 yang terurai dengan cepat menjadi CO3 dan H2. Ya, yang seperti contoh di bawah, 2 HCl sebagai asam ditambahkan dengan karbonat Na2CO3 menjadi CO2 karbon dioksida plus H2 air dan garam 2 NaCl. Next. Yang ketiga, acid and hydroxide neutralization. Neutralization is reaction between a strong or weak acid with a strong base to product a water and a salt. The H plus of the acid and the OH- of the base combine to form water. The salt is the combination of the cation from the base and the anion from the acid. We can write the following equation for the neutralization reaction between HCl and NaOH2. Jadi HCl plus NaOH2 menjadi H2O plus NaCl, garam. If we write the strong acid HCl and the strong base NaOH as ions, we see the H plus combines with OH- to form water, leaving the ions Na plus and Cl- in solution. Jadi menjadi H plus Cl- plus Na plus OH- terus menjadi H2O plus Na plus Cl-. When we omit the towns, the do not change during the reaction atau spectator ions, we obtain the net ionic equation menjadi H plus Cl- plus Na plus OH- tanda panah H2O plus Na plus Cl-. The net ionic equation for the neutralization of the H plus and OH- to form H2O is H plus OH- tanda panah H2O. Jadi di sini H plus Cl- dan Na plusnya dicoret karena di kanannya juga ada Na plus dan Cl-. Menjadi H plus OH- tanda panah H2O. Next mail. Oke.
Subbab yang ke-8, acid base titration. If a base add to an acid solution little by little, the pH of the solution will increase each time we add the base. When pH is expressed in terms of the quantity of base added, the steepest increase in pH is at the equivalence point, at which time the acid is exactly neutralization. The region of step increase is called the endpoint, and the whole process of the adding base and determining the end point is called titration. The graph that show the change in pH during a titration is called titration curve. Jadi artinya jika basa ditambahkan ke dalam larutan asam sedikit demi sedikit, pH larutan akan meningkat setiap kali kita menambahkan basa. Ketika pH dinyatakan dalam jumlah basa yang ditambahkan, peningkatan pH yang paling tajam adalah pada titik ekuivalen. Pada saat asam tepat dinetralkan, daerah peningkatan yang curam disebut titik akhir. Dan seluruh proses penambahan basa dan penentuan titik akhir disebut titrasi. Grafik yang menunjukkan perubahan pH selama titrasi disebut kurva. Jadi di dalam titrasi itu asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer maupun titran. Titer adalah suatu larutan standar, yaitu larutan yang diketahui konsentrasinya dan ditempatkan dalam buret, sedangkan titran adalah larutan yang ditentukan konsentrasinya. Pada titrasi asam basa ada beberapa istilah yang harus diperhatikan. Yang pertama, larutan standar. Yang kedua, cara menghitung konsentrasi larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Yang ketiga, indikator. Dan yang keempat, titik ekuivalennya. Next, Mel. Jadi untuk di sini points along the titration curve are calculated according to the methods discussed earlier in this chapter. This curve consists of 4 parts. 1. Starting point, neutralization 0%. 2. Approaching the 5% to 95 neutralization endpoint. 3. Endpoint, 100% neutralization. 4. After the endpoint, neutralization is above 105%. Untuk subbab yang ke-9 buffer. Calculating the pH of buffer by remaining the Ka expression to give H3O+, we can obtain the ratio of the acetic buffer. Yang Ka sama dengan H3O+, molar H3O+ dikali molar C2H3O2- per molaritas C2H3O2. Solving for the H3O give H3O sama dengan Ka dikali C3H3O5 per HC3H3O5. In this rearrangement of the Ka, the weak acid is the numerator and the conjugate base in denominator. We can now calculate the H3O+ and pH for an acetic acid. Jadi dalam buffer asam harus ada untuk bereaksi dengan OH- yang ditambahkan dan basa harus tersedia untuk bereaksi dengan H3O+ yang ditambahkan. Namun asam dan basa itu tidak boleh menetralkan satu sama lain. Oleh karena itu kombinasi pasangan konjugasi asam basa digunakan dalam buffer. Paling larutan penyangga terdiri dari konsentrasi asam lemah yang hampir sama dan garam yang mengandung basa konjugasinya. Buffer juga mengandung basa yang lemah dan garam dari basa yang lemah.
yang mengandung asam konjugasinya. Misalnya, buffer khas dapat dibuat dari asam asetat asam lemah HC2H3O2 dan garamnya natrium asetat NaC2H3O2. Sebagai asam lemah, asam asetat sedikit terdisosiasi dalam air untuk membentuk H3O+. Dan jumlah C2H3O2 yang sangat kecil, penambahan garamnya natrium asetat memberikan konsentrasi ion asetat yang jauh lebih besar, C2H3O2-, yang diperlukan untuk kemampuan bufferingnya. Untuk menghitung pH buffer dengan mengatur ulang ekspresi Ka untuk memberikan H3O+, kita dapat memperoleh rasio asam asetat atau penyangga asetat yang yang rumusnya Ka sama dengan H3O+ kali C2H3O2- per HC2H2O3 O2 memecahkan untuk H3O+ memberikan H3O+ sama dengan Ka dikali H3O2 per C2H3O2. Oke, itu sekian dari saya. Oke, oke teman-teman, ini contoh soal yang bisa kalian kerjain dari presentasi yang kami lakukan tadi. Ada ada 7, bisa kalian kerjain atau renungkan di rumah. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya tulis di komentar ya. Eh, kalau Nah, udah selesai presentasi dari kelompok 7, yaitu kelompok acid basis. Itu semua dari kami. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan atau kesalahan kata. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. tuh